Kita bahas exercise chapter 15, question 7 tentang perlakuan akuntansi untuk penerbitan saham yang melebihi stated value-nya. Apabila ada saham biasa yang dijual lebih dari stated value-nya atau lebih dari nilai parinya, maka bagaimana perlakuannya? Ya gampang ya. Kalau dijual tentu saja dapat uang kas, berarti kasnya di debit. Kemudian yang dikreditkan adalah share capital ordinary dikredit, kemudian eksesnya tadi, selisihnya itu kita masukkan ke dalam share premium ordinary. Berikutnya adalah question 25. Jadi di annual report atau di laporan keuangan, di catatan atas laporan keuangan itu tertulis ada such distribution representing profit from sale of Sarazan were paid in form of partial liquidating dividend. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana partially liquidating dividend ini dicatat. Jadi kalau ada likuidasi, dividen likuidasi, perlakuannya adalah dividen likuidasi ini kita kurangkan ke return earning, ya, jadi return earning-nya di debit, kita kreditkan ke share premium. Kita lanjutkan ke exercise 15.9. Di situ sudah ada jurnal tanggal 2 Mei sampai 31 Mei beserta transaksinya. Yang diminta adalah apakah jurnal ini sudah betul atau salah. Kalau masih salah berarti seharusnya dicatat bagaimana. Jadi bukan jurnal koreksi tetapi bagaimana entry itu harus dicatat. Berbeda ya. Contohnya tanggal 2 Mei transaksinya adalah menerbitkan 12.000 lembar saham, nilai parinya 10, terjualnya 16. Jurnalnya cash debit, share capital ordinary 192. Jurnal ini salah atau benar? Salah. Kenapa salah? Karena ada penjualan di atas nilai pari, maka selisihnya ini harus masuk ke dalam share premium. Jadi jurnalnya harusnya cash debit, share capital ordinary-nya dikredit, kemudian ada share premium ordinary. Cash yang diterima betul 192.000, kemudian share capital ordinary-nya bukan 192.000 tapi hanya 12.000 dikalikan dengan 10 jadinya 120.000. Selisihnya ini adalah share premium. Tanggal 10 Mei ada transaksi penjualan lagi atau penerbitan 10.000 lembar saham preference. Harusnya harus ada share premium juga. Cash yang diterima adalah 10.000 dikalikan 60, 600.000. Kemudian share capital untuk saham preference adalah 10.000 lembar dikalikan 30, jadinya 300.000. Kemudian ada share premium untuk saham preference itu adalah 300.000 selisihnya. Tanggal 15 Mei dibeli 1.000 lembar saham untuk saham treasury. Ini cashnya pasti dikredit, kita debitkan bukan ke ordinary share tapi kita debitkan ke treasury share. Jadi yang salah ini adalah salah akunnya. Berapa nilainya? 14 pound sterling dikalikan 1.000 lembar. Tanggal 31 Mei apa yang terjadi? Dijual saham treasury seharga 17 per lembar. Kalau dijual maka kita dapat uang kas. Uang kasnya adalah 17 dikali 5, 8.500. Kreditkan ke, bukan ke share capital, kita kreditkan ke treasury share sebesar 500 lembar dikalikan 14, 7.000. Selisihnya 1.500. Ini adalah share premium untuk treasury share. Jadi tidak boleh diakui sebagai gain. Kita lanjutkan ke E1520, perhitungan return on ordinary share equity dan rate of interest paid on bond. Diketahui ada data-data operating income, net income, bond payable sampai dengan return earning. Nah, kalau kita ingin menghitung return on equity, ya, return on ordinary share equity itu adalah sebesar net income return dibandingkan dengan equity. Equity-nya adalah share capital 875 ditambah dengan return earning 575.000. Jadi ini adalah sekitar 14,7%. Ini adalah ROE-nya. Kalau kita ingin menghitung rate of interest on bond payable-nya, ini adalah sebesar interest expense dari bond 135.000 dibagikan ke utang obligasinya 1.500.000. Jadi ini adalah 9%. Pertanyaan yang B, jadi perhitungan ini kan mudah, mak. Yang susah ini yang semacam B. Apakah De Vries ini trading on the equity successfully atau tidak? Apakah dia secara sukses menjual equity-nya atau tidak? Jawabannya ya. Kenapa? Karena ROE yang diberikan 14,7% itu lebih besar daripada rate of interest sebesar 9%. Berikutnya kita bahas problem 15.4. Ada perusahaan yang dia menerbitkan 100.000 lembar saham
nilai parinya 10, kemudian ada 50.000 lembar saham preferen yang nilainya 50. Berikut adalah transaksinya. Yang diminta adalah bagaimana Anda mencatat transaksi tersebut dalam jurnal. Transaksi yang pertama, perusahaan ini menerbitkan 10.000 bonds 9% at par, kemudian diberi bonus preference share yang pada saat itu dijual 106 per lembar sahamnya. Jurnalnya adalah dapat uang kas karena dijual. Berapakah uang kasnya? 10.000. Dalam bundling ini yang diberikan itu adalah bond, maka kita punya utang obligasi saham preferen. Jadi share capital untuk saham preferen. Oke, berapakah nilai share capital untuk saham preferen dan premium serta bond payable-nya? Kita lihat bahwa saham preferen itu harganya 106, padahal nilai parinya hanya 50. Maka yang kita jurnal di share capital untuk saham preferen adalah 50. Share capital premiumnya ini adalah 106 dikurangi 50, atau jadinya ini adalah 56. Maka selisihnya ini adalah masuk ke bond payable, yaitu 9894. Dari mana? 10.000 kurangi 50 kurangi 56. Yang kedua, perusahaan ini menerbitkan saham biasa untuk ditukar dengan mesin. Mesinnya itu nilainya perkiraannya 7.100, tetapi book value dari mesin ini adalah 6.200. Pada saat itu nilai saham biasa adalah 16 per lembar saham. Nilai yang dipakai adalah nilai fair value dari saham yang ditukarkan. Maka nilai mesin yang kita akui itu adalah senilai 8.000. Dapat dari mana 8.000? Ini adalah dari 500 lembar dikalikan $16. Karena menerbitkan saham, maka ada share capital ordinary sebesar 500 lembar dikalikan 10, 5.000 menjadi 500 dikali 10. Selisihnya kita masukkan share premium ordinary sebesar 3.000. Yang ketiga, ini adalah penjualan saham biasa dan saham preferen secara lamsam. Nilainya adalah 10.800. Pada saat itu fair value-nya saham biasa adalah 14, saham preferen adalah 65. Pada seperti ini maka kita harus menghitung berapakah bagian yang akan diberikan untuk saham biasa dan berapa bagian yang diberikan untuk saham preferen, karena penjualannya secara lamsam. Kita lihat dulu. Fair value untuk saham biasa adalah 375 lembar dikalikan dengan 14. Totalnya 5250. Sedangkan fair value untuk saham preference itu nilainya adalah 100 lembar dikalikan dengan 65. 6.500. Kalau kita jumlah ini adalah 11.750. Maka alokasi untuk saham biasa itu adalah 5250 dibagi 11.750 dikalikan dengan nilai tunainya 10.800. Alokasi untuk saham preferen 6.500 dibagi 11.750 dikalikan 10.800. Totalnya adalah 5.974. Nah, ini nanti yang akan digunakan untuk menghitung berapakah premium bagi saham preferen dan saham biasa. Sekarang kita masuk ke jurnalnya. Jurnalnya bagaimana? Kita dapat uang kas sebesar 10.800. Kemudian ada share capital preferen, kemudian ada share capital ordinary. Share capital preference yang dicatat adalah sebesar nilai parinya, jadi 100 lembar dikalikan dengan 50 jadinya 5.000. Sama halnya dengan yang saham biasa. Saham biasa ada 375 yang harganya 10, jadi 3750. Selisihnya kita akui sebagai share premium untuk saham preferen dan ada share premium untuk saham ordinary. Tadi sudah kita hitung bahwa alokasi untuk saham biasa 4826. Di sini sudah ada 3750, berarti selisihnya adalah 1076. Kemudian untuk saham preferen alokasinya adalah 5974. Di sini sudah ada 5000, berarti 974. Ini adalah premiumnya. Perusahaan ini menerbitkan saham biasa dan saham preferen untuk ditukar dengan furniture. Ordinary share itu fair value-nya 16 per dolar, furniture dan fixture itu fair value-nya adalah 6.500.
Kalau ada dua fair value semacam ini, maka kita perlu melihat apakah ada share premium atau tidak. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita bandingkan antara fair value dari furniture adalah 6.500, sedangkan fair value dari sahamnya 16 dikalikan 3.200, maka ada selisih sebesar 3.300 dan ini diakui sebagai fair value untuk saham preferen. Karena yang diterbitkan adalah saham ordinary dan saham preferen. Lalu bagaimana kita mencatatnya? Maka kita debitkan ke furniture, nilainya adalah sebesar fair value furniture-nya 6.500. Kemudian ada share capital untuk saham preference, ada share capital untuk saham ordinary. Share capital untuk saham ordinary adalah 200 dikalikan 10, 2.000. Share capital untuk saham preferen adalah 50 lembar dikalikan $50, 2.500. Kemudian kita bisa menghitung dengan mudah share premium untuk saham biasa itu adalah $16 dikurangi $10, jadi ada $6 premium per lembar kalikan 200, 1.200. Nah, tadi sudah kita hitung bahwa fair value saham preferen adalah 3.300, sedangkan yang bisa diakui sebagai share capital itu adalah 2.500, maka selisihnya 800. Ini merupakan share premium untuk saham preferen. Kita lanjutkan ke P156. 156 ini merupakan treasury share. Jadi di situ diketahui ada share capital ordinary 8.000 lembar, harganya 480.000, return earningnya adalah 294.000. Ada berbagai macam transaksi, yang diminta adalah entry-nya bagaimana. Transaksi pertama itu adalah pembelian ordinary share. Jadi kalau ada ordinary share yang sudah beredar dibeli kembali, maka ini yang kita sebut sebagai saham treasury. Maka jurnalnya adalah treasury shares di debit, kreditkan ke kas sebesar 280 lembar dikalikan $97 per lembar. Yang kedua, cash dividend dideklarasikan. Deklarasi cash dividend itu tentu saja kita debitkan ke return earning, kreditkan ke dividend payable. Kenapa kok dividend payable? Ya karena baru deklarasi. $20 dikalikan dengan jumlah lembar sahamnya adalah 8.000 lembar dikurangi 280 yang tadi sudah dibeli kembali. Transaksi yang ketiga adalah pembayaran dividen. Kalau pembayaran dividen, maka dividen payable-nya kita debit, kreditkan ke cash. Nilainya ini sama dengan yang dihitung di nomor sebelumnya. Transaksi keempat, ada saham treasury yang dibeli di nomor 1, ini terjual 102. Maka kasnya kita debitkan 280 lembar dikalikan dengan 102, 28.560. Kita kreditkan ke treasury share. Treasury share tadi dibeli seharga 27.160. Nah, selisihnya ini adalah masuk ke share premium untuk treasury share senilai 1.400. Pembelian kembali saham berarti treasury shares di debit, kreditkan ke kas senilai 500 dikali 105. Keenam, 350 lembar yang dibeli tadi nomor 5 itu dijual kembali dengan harga yang lebih rendah. Kasnya di debit dulu, 350 lembar dikalikan harganya 96, maka ini sama dengan 33.600. Kita kreditkan treasury shares. Berapa yang dikredit? Ini adalah 350 lembar dikalikan 105 harga belinya. Ya, jadi ini adalah 36.750. Karena mengalami kerugian dan sebelumnya sudah ada yang namanya share premium treasury shares, maka ini harus didebitkan dulu. Share premium untuk treasury shares saya debitkan dulu 1.400. Selisih antara debit dengan kredit ini yang akan kita masukkan ke dalam return earning. Jadi return earningnya sebesar selisihnya 1.750. Kita lanjutkan P1511, ini tentang share dan cash dividend. Jadi ada perusahaan yang dia memiliki saham beredar 3 juta lembar, nilai parinya $10 per lembar. Return earning 1 Januari 2019 ada. Apa yang terjadi selama tahun 2019 disebutkan ada net income 4.700.000,
Cash dividend $0,6 per lembar, dideklarasikan 5 Mei, dibayar 30 Juni, kemudian ada 6% share dividend dideklarasikan 30 November, didistribusikan sebelum 31 Desember. Yang diminta adalah accounting treatment-nya pada saat deklarasi dan pembayaran. Yang A dulu ya, kita lihat pembayaran dan deklarasi dan pembayaran untuk cash dividend. Cash dividend itu dideklarasikan pada Mei tanggal 5, berarti 5 Mei deklarasi itu return earning didebet, kreditkan ke dividen payable 1.800.000. Tahu dari mana? Ini adalah 0,6 per lembar dikalikan dengan 3 juta lembar. Terkait dengan cash dividend yang dibayarkan tanggal 30 Juni, maka dividen payable-nya didebet, kreditkan ke cash senilai 1.800.000. Berikutnya terkait dengan share dividend. Share dividend itu tanggal 30 November dideklarasikan. Jadi return earning-nya didebet, kreditkan ke ordinary share dividend distributable, ini senilai 6% dari 180.000 lembar dikalikan $10. Jadi nilainya adalah 1.800.000. Tanggal 31 Desember ini diterbitkan, maka ordinary share dividend distributable-nya didebet, dikreditkan ke share capital ordinary senilai 1.800.000. Yang C yang diminta adalah prepare equity section. Oke, kalau kita prepare equity section, maka jangan lupa judulnya dulu. Enhart Corporation Partial Statement of Financial Position tanggal 31 Desember 2019. Di bagian equity apa yang harus ditampilkan? Yang harus ditampilkan adalah share capital ordinary, ada semula ada 3 juta, kemudian ada share dividend 180.000 lembar, gitu kan? Jadi nilainya adalah 31.800.000. Ini adalah 3.180.000 lembar. Kemudian ada share premium ordinary. Share premium ordinary itu diambilkan dari awal tahun 5 juta sama karena tidak berubah. Kemudian ada return earning. Return earningnya adalah 25.100.000. Maka total equity-nya adalah 61.900.000. Dapat dari mana return earning 25.100.000? Ya dihitung gitu ya. Menghitungnya bagaimana sama seperti statement of return earning gitu ya. Jadi statement of return earning itu ada balance-nya per 1 Januari itu ada 24 juta. Net income yang diperoleh selama tahun itu adalah 4.700.000. Berarti totalnya adalah 28.700.000. Dividen cash sebesar 1.800.000. Kemudian ada juga dividen dalam bentuk share dividen 1.800.000. Ini kalau dijumlah adalah 3.600.000. Maka ini akan mengurangi jumlah return earning sehingga jumlah return earningnya adalah 25.100.000. Nah, 25.100 inilah yang masuk ke dalam return earning di bagian ekuitas. Kita lanjutkan ke exercise 16.4 tentang penerbitan sampai repurchase untuk convertible bond. Jadi ada pada tanggal 1 Januari Lin ini menerbitkan convertible bond dengan par value 50.000, seharga 60.000. Bondnya itu bisa dikonversi menjadi 6.000 ordinary share dengan nilai pari 1 pound sterling. Umur bondnya 5 tahun, interest rate-nya 10%, payable annually. Market interest rate untuk bond yang sama adalah 8%. Liability component of bond itu sudah dihitung, nilainya adalah 53.993. Kemudian tabel amortisasinya sudah disiapkan. Yang diminta adalah yang pertama, bagaimanakah journal entry yang digunakan untuk mencatat pada tanggal 1 Januari 2019. 1 Januari 2019 itu adalah penerbitan convertible bond. Jadi debitkan ke kas senilai
60.000. Bonds payable dinilai sebesar fair value-nya di sini sudah dihitungkan 53993. Kalau belum ada berarti ya harus dihitung dari present value maturity plus present value anuitas dari pembayaran kuponnya. Karena ini adalah convertible bond, sisanya itu kita masukkan ke share premium conversion equity sebesar 6.007. Ini adalah untuk mencatat tanggal 1 Januari. Tanggal 31 Desember tahun 2020 yang terjadi adalah amortisasi. Untuk mencatat amortisasi bagaimana? Ya, interest expense-nya di debit, bond payable kita debitkan, cash-nya di kredit. Berapa cash yang dibayarkan? Cash yang dibayarkan tinggal dilihat di tabel adalah 5.000 pembayaran kupon tahunan. Interest expense-nya berapa? Ada 4265. Bond payable berapa? Bond payable-nya adalah 735 untuk mengamortisasi premium dari obligasi. Yang C, asumsikan bahwa bond itu dikonversi tanggal 31 Desember 2021. Pada saat itu fair value bondnya 54.000. Yang diminta adalah jurnal pada saat konversi. Maka kalau ada konversi di 31 Desember 2021, bond payable-nya jelas kita debitkan karena dikonversi, maka kita lunasi. Berapa yang dilunasi? Yang dilunasi adalah sebesar carrying amount dari bond pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu 51783. Ketika kita menerbitkan bond ini tadi itu ada share premium. Maka share premium ini juga harus kita hilangkan. Jadi share premium untuk conversion equity ini juga didebitkan senilai 6007. Bond ini berubah menjadi saham, maka yang muncul adalah share capital ordinary sebanyak 6.000 ordinary share dikalikan 1 pound sterling, hasilnya adalah 6.000. Maka selisih debit dan kredit itu kita masukkan sebagai share premium ordinary. Yang D, apabila pada tanggal 31 Desember 2021 bond itu tidak dikonversi tetapi dibeli kembali senilai 55.500. Jadi alternatif yang pertama tadi dikonversi, ini alternatif yang kedua dibeli atau dihentikan ya convertible bond. Sama ya jurnalnya ada share premium dari conversion equity yang harus didebit, bonds payable harus didebit ya. Kemudian ada cash yang terlibat dalam penghentian. Nah, permasalahannya kalau bond itu dihentikan maka harus dihitung apakah ada loss ataukah ada gain. Kita tahu bahwa bond payable pada tanggal 31 Desember 2021 itu 51.783. Kita perlu menghitung berapakah share premium conversion equity-nya. Cash yang dibayarkan itu adalah 55.500. Nah, sekarang kita hitung dulu apakah dia ada loss atau gain, kemudian adjustment ke share premiumnya berapa. Jadi ada dua hal yang perlu dihitung. Kita tahu bahwa present value dari liability itu adalah 54.000. Kita punya carrying value dari bondnya per tanggal itu adalah 51.783. Maka ada selisih sebesar 2.217, ini yang merupakan kerugian. Kenapa rugi? Karena carrying value-nya 51 tetapi ketika pelunasan itu bond ini dihargai 54.000. Bagaimana dengan share premiumnya? Fair value dari bond pada saat pertukaran ini, pada saat bond dihentikan itu kan 55.500, sedangkan liability komponennya itu ditentukan sebesar 54.000. Maka ada selisih 1.500 yang merupakan adjustment terhadap conversion equity. Maka kalau kita kembali ke jurnal kita sebelumnya, jadi ada loss itu di debit, lossnya adalah sebesar 2217. Berapakah share premium conversion equity-nya? Ini adalah sebesar 1.500. Dihitung dari mana? Dihitung dari perbandingan antara fair value convertible debt dengan liability komponen yang diakui pada tanggal 31 Desember 2021. Dan asumsi berikutnya tanggal 31 Desember 2023 apabila nggak dikonversi, tidak juga dihentikan.
tapi sampai ke 31 Desember 2023. Apabila bond ini dibeli kembali, bond payable-nya di debit, cash-nya di kredit senilai 50.000. Dapat dari mana 50.000? Lihat di tabel amortisasi. Harus mengakui adanya interest expense pada tanggal 31 Desember 2023. Interest expense-nya di debit, bond payable-nya di debit, cash di kredit. Cashnya adalah 5.000, interest expense lihat di tabel 4074, amortisasi premiumnya adalah 926. Jadi ini adalah jurnalnya apabila bond ini dihentikan pada 31 Desember 2023 pada saat jatuh temponya. Exercise 16.8 ini tentang penerbitan bond dengan share warrant. Jadi ada Sun yang memutuskan untuk meningkatkan capital dengan menerbitkan bond senilai $175, kupon rate-nya 10%. Selain itu, bond ini juga dilengkapi dengan warrant, yang satu warrant-nya itu untuk $100 bond yang terjual. Fair value bond tanpa warrant itu adalah 136.000, estimated value warrant-nya adalah 18.000. Penerimaan uang kas yang diterima adalah 150.000. Pertanyaannya adalah bagaimanakah yang A, jurnal yang harus dibuat pada penerbitan bonds dan warrant. Ya gampang ya, cashnya didebitkan, kreditkan ke bonds payable, kreditkan lagi ke share premium, share warrant. Berapa cash yang diterima? Senilai 150.000 proceed-nya, bond payable-nya sebesar fair value-nya 136.000. Selisihnya ini kita anggap sebagai share premium untuk warrant. Jika warrant-nya itu non-detachable, would the entries be different? Jadi kalau warrant-nya itu tidak terpisahkan, ya tetap saja entry-nya tetap sama gitu ya, jadi tidak berubah. Kita lanjutkan ke exercise 16-17 perhitungan EPS. Ada tanggal 1 Januari, Chang Limited dia memiliki 480.000 lembar saham beredar, saham biasa. Tahun 2019 ada demikian transaksi. Ingat bahwa kalau kita menghitung EPS, maka yang pertama dilakukan adalah yang diminta oleh poin A. Jadi berapakah weighted average ordinary share-nya. Jadi ada eventnya, tanggal outstanding-nya, dan jumlah sahamnya, kemudian ada restate-nya, perkaliannya nanti, kemudian ada fraction per year-nya, weighted shares ya. Tanggal 1 Januari sampai 1 Februari ini kan saldo awalnya ya, jadi ini adalah beginning balance-nya. Share-nya adalah 480.000. Kalau kita restate itu ada Maret 20% share dividen, kemudian 1 Juni 3:1. Berarti restate-nya 1,21, 100% ditambah 20%, kemudian dikalikan dengan share split-nya 3:1. Fraction of the year itu dihitung dari 1 Januari sampai 1 Februari berapa bulan? 1/12. Maka kita kalikan 480.000 kali 1,2 kali 3 kali 1/12. Totalnya adalah 144.000. Tanggal 1 Februari itu menerbitkan saham baru, itu hanya berlaku dari 1 Februari sampai 1 Maret. Sahamnya semula 480, menerbitkan baru 120, totalnya sekarang menjadi 600.000. Restatementnya 1,2 dikalikan 3, fraction of the year-nya itu 1/12, dari 1 Februari sampai 1 Maret itu 1 bulan, berarti 1/12, maka weighted-nya itu bisa dihitung nilainya 180.000, dikalikan aja semua. Kita lanjutkan event berikutnya, yaitu tanggal 1 Maret itu ada penerbitan 20% share dividen, maka sekarang share-nya menjadi 600.000 ditambah 20% kali 600.000, 120.000. Pengalinya 3, tinggal share split 3:1, weighted shares-nya adalah 360.000. Tanggal 1 Mei itu ada acquired 100.000 treasury shares, maka 1 Mei ini kondisi ini bertahan sampai 1 Juni, ada treasury share sebesar 100.000, maka yang semula 720 saham beredarnya menjadi 620.000.
pengalinya adalah 3, 1 Mei 1 Juni 1/12. Jadi ini adalah 155.000. Transaksi berikutnya ada tanggal 1 Juni yaitu share split, dan ini berlaku sampai 1 Oktober. Kalau ada 620 di share split 3/1, maka sekarang jumlah lembar sahamnya menjadi 3 kali lipat, yaitu 1.860.000. Ini dapat dari mana? Ini dikalikan 3. Pengalinya nggak perlu ada. Ini 1 Juni sampai 1 Oktober 4 bulan, 4/12, 620.000. Tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember yang terjadi adalah reissue treasury shares sebanyak 60.000. Berarti sekarang jumlah sahamnya menjadi 1.920.000. Dapat dari mana? 180 ini ditambahkan dengan 60.000 treasury share. Pengalinya fraction of the year-nya dari 1 Oktober sampai 31 Desember 3/12. 1.920 dikalikan 3/12, 480.000. Dengan demikian maka weighted average share outstanding-nya itu adalah 1939. Yang B, diminta menghitung EPS. Apabila net income-nya 3.256, ya EPS itu ya earning per share, earning-nya adalah 3.256 dibagikan dengan share yang beredar adalah 1.939.000. Ini hasilnya adalah EPS-nya 1679,22. Apabila ada saham preferen, tapi saham preferennya adalah kumulatif, maka EPS-nya itu harus saham preferennya dikeluarkan. 3.256 dikurangi dengan dividen saham preferen sebesar 9% dikalikan 100, artinya 900.000 bagikan ke 1939. Maka EPS-nya apabila ada saham preferen yang kumulatif itu adalah 1678,7. Lanjutkan yang D, sama dengan B, tetapi perbedaannya ada loss dari discontinued operation sebesar 432.000. Maka kita harus menghitung dulu berapakah net income dari continued operation. Kita tahu net income-nya tadi 3.256. Kemudian ada loss dari discontinued operation yaitu 432.000. Maka income dari continued operation-nya itu adalah dijumlah ya. Kalau ini gain mengurangi net income, tapi kalau loss dia menambah karena income-nya pasti jauh lebih besar sebelum dikurangi dengan loss kan, logikanya demikian. Ini 3688. Kalau kita tahu income dari continued operation-nya sekian, maka kita bisa hitung berapakah EPS dari continued operation. EPS dari continued operation-nya adalah 3688 ini dibagikan ke 1939. Maka ini adalah 1902,01. Kemudian juga perlu dihitung EPS atau yang dari loss dari discontinued operation, itu nilainya adalah 432.000 dibagi 1939. Ini nilainya adalah 222,80. Maka ketika melaporkan EPS, maka EPS 1 dari continuing operation sebesar 1902,01, kemudian dari discontinued operation senilai 222,80, maka nilai EPS-nya itu adalah 1679,21. Lanjutkan P161. Di sini ada transaksi, kemudian yang diminta adalah journal entries-nya. Transaksi yang pertama, perusahaan menerbitkan 100.000 hak kepada shareholder, di mana 10 hak ini digunakan untuk membeli satu saham senilai 32. Haknya ini akan berakhir setelah 30 hari. Market price pada saat itu adalah 34 per share. Apakah hal ini butuh jurnal? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena tidak ada transaksi, ini hanya sebatas pengumuman dari perusahaan. Yang kedua, perusahaan menjual ke publik bond 10% 200.000 dengan rate 104. Bond ini juga diterbitkan dengan warrant $100 bond, itu setara dengan 1 warrant. Warrant ini bisa digunakan untuk membeli ordinary share seharga $30 per lembar saham.
Net present value bond tanpa adanya warrant adalah 192.000. Maka yang kedua ini bisa kita catat, cashnya di debit, kreditkan ke bonds payable, kemudian warrant itu masuknya adalah ke share premium, share warrant. Berapakah nilai cashnya? Nilai cashnya adalah 200.000 dikalikan 1,04, jadinya 208.000. Bond payable-nya sudah dihitung, di situ ada 192.000, maka selisihnya ini masuk ke warrant sebesar 16.000. Transaksi yang ketiga, semua kecuali 5.000 rights itu yang di-issue di nomor 1. Kalau ada rights yang digunakan, maka perusahaan akan tetap menerima uang kas pada saat hak ini dipakai, karena pemegang rights-nya itu akan membeli saham. Jadi tetap ada cash yang masuk, kemudian yang dibeli adalah saham, maka akan ada share capital ordinary, kemudian karena nilainya lebih tinggi daripada par value-nya, maka akan ada share premium ordinary. Berapakah kas yang diterima? Haknya itu ada 100.000 right, yang ditukarkan itu hanya 95.000-nya, di mana 95.000 ini bisa ditukarkan satu saham itu butuh 10 right, berarti ini dibagi 10. Kalau ini dibagi 10, maka ada 9.500 lembar saham yang bisa di-exercise. Di-exercise seharga berapa? Seharga 32 pound sterling. Maka cash yang didapatkan adalah 304.000. Dari 9.500 dikalikan 32 pound sterling. Kemudian berapakah share capital ordinary-nya? Share capital ordinary itu adalah sebesar 9.500 dengan par value-nya adalah 10. Jadi 95.000. Selisihnya ini masuk ke share premium ordinary. Ini adalah untuk yang ketiga. Yang keempat, pada akhir tahun 80% warrant-nya itu di-exercise, sisanya outstanding and in good standing. Berarti hanya 80% share warrant yang ditukarkan dengan saham. Maka karena warrant tadi kita mengkredit share premium, share warrant, maka apabila warrant ini ditukarkan dengan saham, maka harus didebitkan. Kemudian tentu saja akan ada kas, jangan lupa ada share capital ordinary yang bertambah, kemudian juga ada share premium ordinary. Nah, sekarang berapakah cash yang didapatkan dari warrant ini? Kita hitung dulu. Yang digunakan itu adalah 80%. Oke, 80% dari banyaknya jumlah warrant yang di nomor 2, jumlah warrantnya itu adalah 200.000 dibagi 100, karena setiap 100 bond itu muncul satu warrant. Ini sama dengan 1.600 yang bisa di-exercise. Nilai exercise-nya adalah warrant ini memberikan hak untuk membeli saham senilai 30, berarti kalikan 30, maka nilainya ini adalah 48.000. Cash yang didapatkan adalah 48.000. Share premium, share warrant tadi kita catat 16.000, ini apabila 100%, sedangkan di sini yang di-exercise hanya 80%-nya. Jadi yang didapatkan adalah 80% dari 16.000, yaitu 12.800. Nah, kemudian berapakah share capital ordinary? Tadi ini kan lembarannya ada 1.600 lembar, berarti 1.600 lembar dikalikan dengan 10, selisihnya masuk ke share premium ordinary. Yang kelima, perusahaan itu granted share option 10.000 ordinary share ke eksekutifnya. Kemudian yang digunakan adalah fair value option pricing model, bahwa each optionnya itu bernilai $10. Option price-nya itu adalah 30. Optionnya akan expire at the year end and were considered compensation for the current year. Perusahaan akan mencatat adanya compensation expense karena ini untuk pegawai. Kemudian share premium, share option di sebelah kredit. Berapakah nilainya? Ada 10 dikalikan 10.000. Jadi nilainya adalah 100.000. Ini dari
10 euro dikalikan dengan 10.000 ordinary share yang ditawarkan ke eksekutif. Seluruh share option itu di exercise kecuali 1.000. Jadi kalau tadi ada 10.000 option yang tidak di exercise ada 1.000, maka yang di exercise itu ada 9.000 option. Option ini bisa digunakan untuk membeli saham. Berapakah nilai sahamnya? Nilai sahamnya itu adalah $30. Maka pada saat option ini di exercise, cash yang diterima itu adalah 9.000 lembar dikalikan dengan 30, jadinya 270.000. Jangan lupa share premium share optionnya itu harus didebitkan. Jadi kalau 9.000 dari 10.000 maka ini adalah 90% yang ditukarkan. Maka share premium share option yang didebitkan adalah 90% dari 100.000 tadi, jadi 90.000. Kemudian jangan lupa karena ini ditukar dengan saham, maka share capital ordinary-nya 90.000, $10 dikalikan 9.000, selisihnya masukkan ke share premium ordinary. Di bagian B yang diminta adalah bagian equity di statement of financial position. Maka tuliskan dulu bahwa di sini ada share capital. Jadi semula share capital itu ada authorized-nya 1 juta, share outstanding-nya 300.000. Share issued dan outstanding. Kemudian nilainya itu adalah 3 juta. Nah, sekarang nilainya itu adalah 3 juta ditambah dengan aneka macam transaksi tadi. Jadi ada tambahan 90.000, ditambah 16.000 dari nomor 4 dan ditambah 90.000, maka ini ditambah dengan 201.000. Ya, itu adalah share capitalnya. Kemudian ada share premium ordinary. Share premium ordinary-nya semula adalah 600.000. Kemudian ada beberapa tambahan share premium ordinary. Jadi ada tambahan 209 ditambah 44.800 ditambah yang terakhir adalah 270.000. Ini adalah share premium ordinary. Kemudian ada share premium share warrant. Selisihnya tadi yang belum ditukarkan ada 3.200. Kita coba dulu, ini adalah 4328. Kemudian dari sini kita tambahkan dividend earning akhir periode 750.000. Maka kita tahu bahwa nilai total equity-nya itu adalah 5078.